warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح صاحب هذا الكتاب أحمد الحسين وإلى روح شهيد البشير الغيب وإلى روح سيدنا عبد القادر الجيلاني وإلى روح شيخ ومربي روح شيخنا عبد الوهاب وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وعند علينا من بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من خير الأمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأظهار وأصحابه الأخيار عدد عبد الله وإنضاله. Dulur-dulurku sekalian, ini suasananya kayak wong anyar. Ini baru 2 kali nggak ngaji. Alhamdulillah, saya dipertemukan kembali di majelis yang insya Allah dengan niat yang kuat, dengan sambungan yang kokoh, insya Allah kita akan mendapatkan barokahnya beliau. Jadi kemarin dari bab sholat itu sudah tuntas, sholat rukun-rukunnya. Semoga kita ngaji setiap minggu bab sholat mulut tidak mari-mari. Tapi insya Allah ini sing barokah ngaji di masyarakat itu. Ya, madrasahnya nggak ada standar operasional prosedurnya. Kalau di pondok sekolah kan ada setahun tahun harus khatam. Ya sudah, paham nggak paham pokoknya khatam. Masyarakat Anggren pulau masih sehat, beliau ada atau mungkin ada yang menggantikan jenengan masjid panju terus. Anggren musola iki insya Allah ada tetap lanjut kan bagai. Nonton. Kalau ngaji khatam balik meneh. Jadi kau nek awak dhewe dijaluk Gusti Allah sak wayah-wayah statusnya apa? Aku ngaji Fathul Qorib turun khatam Gusti jenengan kayak golongan sing para pengkaji-pengkaji. Jadi awak digolongi para-para santri sing dung khatam ninggal iki. Lha niki saestu guyon tapi tenanan. Kan wonten to ada dawuhnya niku. Ada orang kok masih punya himmah untuk belajar memperbaiki dirinya dengan status thalibul ilmi, kok meninggal niku diajari kali malaikat. Dikubur niku kan mboten nganggur. Angger durung kiamat kan mboten nganggur kok. Masih ada tambahan-tambahan amal, tambah niku diajari malaikat sampai ngalim nanti pas dibangunkan di yaumil mahsyar termasuk minal ulama. Wonten ciri. Tapi nggih niku dawuh ulama.
Sumbernya sebenarnya itu man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu thariqan ilal jannah. Itu diyakini Pak. Dia apa Fathul Qorib Al Ja'far Hikam Masjid Guru Risalatul Muawanah Ratibul Hadam Al Ihsan engko oleh Al Habsi ning musola Demak terus Al Ikhlas wis macam-macam di sing diterima mbah pokoke insyaallah diterima kabeh ngoten mau. Loh nyatanya memang kita yaitu yang menjadi pedoman. Makanya beliau-beliau niku yang disebut ilmun yung tafa'u bihi niku nggih. Niku wau. Terus ngalir terus. Nah, makanya insyaallah di antara gandolan-gandolan inilah yang nanti kita betul pegang. Nek gak duwe gandolan itu terus piye nasib. Kok donya lho gak duwe kanca sing soleh kuwi gak penak ati gak kuburan terus bagaimana Pak kan. Luwih ruwet kuburan. Karena kita nggak bisa ikhtiar. Kalau di dunia kita bisa ikhtiar. Nggak punya uang, nanti di pasar, di kantor, atau hutang temannya. Nggak ada minuman, bisa minta tetangganya, anaknya. Lain-lain kubur. Haus. Jaluk sapa namanya? Minta siapa kita? Berlaku. Itu berlaku sih. Tambahan-tambahan amal, doa dari anak kita, saudara kita, itu berlaku. Untuk tadi sampai ila yaumil qiyamah. Kubur itu belum yaumil qiyamah, masih yaumil barzah. Barzah itu pemisah antara dunia dan akhirat. Bisa kurang amalnya, bisa tambah dosanya, juga bisa tambah amalnya. Di kubur itu masih berlaku. Banyak bahasa yang sering didengar kita itu idza mata ibnu adam in qata amalun kedua Kanjeng Nabi sahih banget masyhur hadis masyhur sekali anak-anaknya hafal barang siapa yang sudah meninggal maka putus semua amalnya kecuali 3 hal itu sampai wong awam wong tukang kopek hafal itu pancen barokah Kanjeng Nabi ngoten niku mesti ana sing dikenang nanti yang mungkin yang dari barokahnya hafal itulah dia mendapat hidayah bisa saja. Niku coba ingat-ingat niku putus amalnya. Memang putus amal niku karena sudah nggak bisa ikhtiar dirinya si A tersebut. Jadi ingkoto amaluhu niku amalnya si A tadi proses ikhtiarnya untuk mengamal kebaikan atau mengamal kejelekan sudah nggak bisa karena memang sudah berhenti selesai. Tapi dia tetap bisa tambah baik dan buruknya masih bisa. Nah, tinggalannya ini nek punya jariah yang jelek ya ngalir aja jelek. Misalkan bangun tempat maksiat sudah ngalir angger tempat itu masih ditempati maksiat ya terus ngalir terus. Begitu pula kebaikan yang ditanam dan itu nggih ngalir terus dan itu tambah ya, termasuk bab ilmu dan itu ada sebagian ulama yang menjelaskan ada orang yang mati dalam keadaan distatuskan oleh Allah mencari ilmu itu diwuruhi diajari kali malaikat sampai nanti yaumil mahsyar si A tersebut itu minal ulama digolongkan bangun itu bukan orang awam lagi tapi digolongkan ulama dia diajari ilmu di alam barzah itu bab yang berkaitan dengan pentingnya punya status thalibul ilmi meninggal kok punya status itu walaupun sepuh misalkan tapi dia tetap pondok-pondok pesantren itu biasanya buka bahaya ini pun buka khusus alumni yang sepuh itu saking peduli nih bahaya itu sampai jong awamu nek wis mulai aja sampai pedot karo ilmu sing nyelametno kowe sing iso nyambungnya karo awakmu ilmu hanya bahaya itu sampai sing kiai sing wis ngiyai no kampung dulu mondok di mana di Lirboyo semua pondok-pondok itu buka ngaji alumni bulanan yang luar supaya status itu nyambung
keyakinan beliau yang menyambungkan ya. Karena hubungan apa coba? Selain hubungan ilmu. Kasus kula kalian jenengan kita sama Pak Yai dulur yo enggak, anak yo enggak, nopo? Enggak ada kan? Kecuali satu, ilmu. Nah, ya, semua di dunia ini putus kecuali dua. Hubungan yang online terus itu dua. Anak dengan orang tua, murid dengan guru. Dulur niku putus, Pak. Dulur putus. Putus niku ngeten maksud. Misalnya kula dadak dulur jenengan. Itu nggak bisa, misalkan salah satu meninggal duluan, terus amalnya si saudara tadi dengan sendirinya didapatkan si saudaranya itu enggak bisa. Betul online. Nah disebut baru nyambung. Tapi nek anak sama orang tua, murid dengan guru itu nyambung. Dan ini wow. Sehingga dua hubungan inilah yang karena kita bukan satu nasab dengan beliau-beliau, ya sudah kita pakai jalur ilmu aja. Yang buat diakoni orang ya terserah sok ben kayak. Ya, karena itu jangan lihat pondok semua di Jawa Tengah, di Jawa Timur, semua itu pasti buka yang sudah pulang itu bahayanya itu ada yang datangin di daerah ini daerah, supaya hubungan ilmu tetap terjaga. Oh sok ben mesti ketemu. Misalnya kok awak dewi kok akeh dosane kok delalah ya kok sambungan ilmune kuat, sambungan batine kuat ya, mesti ketok. Nah, jalur syafat yang Kanjeng Nabi itu kadon terlalu jauh. Gak kenal Kanjeng Nabi. Oh selawate yo nek undangan tok. Kadang diundang bareng nek gak tenan wis gak metu serape nek kabeh. Ya kula dhewe ora jenengan mboten jenengan. Lho ngene to monggo diangen-angen saestu niku. Artinya hubungan batiniah kita sampai Kanjeng Nabi itu mesti jalurnya dari orang yang mengajari kita, guru-guru kita itu mesti. Kiai-kiai kampung itu yang dulu ngajari kita Fatihah itu, wah ini luar biasa. Apa iso wong Fatihah otodidak ya mboten sak. Apa iso salat otodidak. Kalau bisa pun ya nggak bisa nyambung. Kalau itu ditalaki kok langsung ngeten iki, full ngeten iki terus diajari. Makanya kita berharap ukhuwah yang seperti ini nyambung ila yaumil qiyamah. Walaupun biasa-biasa mboten khusuk-khusuk kaya beliau-beliau di pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula ringkes bacaan-bacaan salat. Kula pernah ngajari mboten ngajari nyambung lidah beliau-beliau. Kula pernah diajari beliau. Niki ten bab niki bab salat niki enek sunah salat niku lak ada. Niki ana ijazah tertulis sendiri. Niki kula wacaaken nek penting jenengan damel nek mboten nggih mboten napa. Bismillahirrahmanirrahim dawuh Mbah Yai, kapan anakmu Allah utawa nakal andanono bolak-balik. Iki rasa anake wangel tuturane wis gerang kok wangel tuturane niku andanono bolak-balik. Niki mesti nek kula nafsiri mesti pasti lem. Aja pas melek diadani bapak goblok iki. Wong aja melek diadani. Yo alon-alon ae banter-banter. Niki dawuh Mbah Yai fakih. Kapan anakmu Allah utawa nakal andanono bolak-balik. Jika kamu punya anak yang biasa nakal utawa susah tuturi angel, wis aja dituturi terus tambah nakal, tambah keras nanti. Aja diseneni. Jangan dimarah sampai kita keluar omong kotor, malah keras hatinya. Pun dawuh beliau andanono bolak-balik. Diadani bolak-balik. Pelan-pelan pas turun. Wa istiadani. Nek kula niki mesti kanggo bojo bareng. Tapi coba banter-banter lirik-lirik. Gua dikira apa? Mulai gendeng sampean melok ngaji. Andane kupingku bareng. Niki nek bar diadani kok tambah nemen iku sing andan sing masalah. Iki nek ya artinya jenengan tingali sunah apa sunahe ketika bayi lahir kok diadani to. Itu tujuane nggih ben tembus natine niku wau. Apalagi orang tuanya kan yang andane iku tembus. Dan iku nek sampai wis mungkin wis ate mulai balik kok ijek nakal, tasih angel tuturane napa. Keras atine niku ora usah dituturi.
pakai jalur nih mawon diadzan. Pas ilem, pas tidur niku diadzan. Kalem-kalem. Nyanteni bolak-balik sok nek diadzan. Insyaallah lunak-lunak dhewe. Jalur-jalur ngenten mawon. Iku cuplikan karena tertulis ten mriki. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan arti dari bacaan salat. Ben mantep. Misalnya jenengan ada yang belum paham, ya monggo tanya. Kalau sudah paham, alhamdulillah niki ya tular-tular ilmu, tular-tular di barangkali ada yang belum paham dalam. Pertama niat niku penting sangat. Saya kudu yakin nek salat niku afdhalul ibadah. Walaupun kita belum bisa khusyuk, belum bisa maksimal dalam mengawal. Soalnya kalau kita sudah merasa khusyuk itu justru malah enggak bagus. Terus ngerasa iso itu malah enggak bagus. Dalam bab tasawuf niku dikritik. Wong kok ngerasa khusyuk, ngerasa bisa niku malah enggak boleh. Ya sudah kita ngajinya Fathul Qorib, ya sudah. Menurut kitab fikihnya Fathul Qorib standarnya bagaimana? Sudah. Wis gak usah dipaksa ya. Tapi kudu diyakini nek salat niku afdhalul ibadah. Kok salat sunnah atau salat wajib? Kalau salat sunnah berarti afdhalul ibadati sunnah. Sebaik-baik ibadah sunnah niku nggih salat sunnah. Nek afdhalul ibadatil wajibat di antara afdhalnya ibadah wajib niku nggih salat. Itu pertama kudu diyakini pas nalika salat. Terus yang kedua, nek niatnya sudah paham ya, sudah pernah saya jelaskan. Jadi niat niku dibarengaken dengan bacaan takbiratul ihram, dipanjangkan enggak apa-apa, dihabiskan sampai bar. Allahu Akbar. Nek wong Jawa niku niat ingsun salat zuhur sekawan rakaat madhep kiblat makmuman lillahi ta'ala. Itu sekitar ya 5 atau 6 harokat lah kalau diukur kira-kira seperti. Nah, dalam kitab-kitab fikih yang besar itu boleh memanjangkan lafaz Allahu Akbar sampai 7 harokat. Jadi rodok dawa, agak panjang. Allahu Akbar. Kira-kira ngoten. Di menurut tajwid betul masuk. Tajwid niku Allahu Akbar niku 2 harokat. Allahu Akbar. Makanya orang-orang Salafi pakai madhab ini. Karena orang Salafi beda dengan kita bab ini. Kalau orang Salafi Wahabi atau yang mereka mengklaim ikut madhab Hambali, niku niat niku gak kudu ning kono. Dari rumah itu bisa niat. Lho kok pas misalnya niat dari rumah, lah nang itu ayu delok. Lho kok ayu tenan. Lho kok salate campur wong ayu lho. Ulama Syafi'i dalam niki logikane niku pinter. Lah yo nek niat itu diperbolehkan sebelum mau masuk sholat. Coba toh, kita itu sedetik bisa enggak kita enggak terfikirkan yang lain. Wong sholat roh kancane rokokane pengin. Mambu gorengan ngono wis. Sopo iki? Gorengan? Lho, ati kita iki lho. Kok niat itu perkara ati kan masalah ati. Lah bukan kok saya menyalahkan enggak. Artinya logika yang dibangun oleh madhab Syafi'i niku. Kenapa niat harus berbarengan khususnya sholat? Niku ben betul-betul pas bar niku nggih fokus sholat. Nek madhab Hambali yang diikuti, ya nggak tahu ya ini Salafi ini ikut Hambali atau enggak. Mereka mengklaim ikut madhab Hambali. Tapi melihat perilakunya kok Imam Hambali pun ya nggak jelas gitu. Artinya dalam sisi niat oke Imam Hambali, tapi nanti takbirnya, kemudian Fatihahnya, terus gerakan-gerakannya itu enggak Hambali. Melok sak karepe nek kayak kita Syafi'i kan jelas urut dari niatnya harus bersamaan dengan takbir, nanti Fatihah harus baca bismillahnya. Lho kan urut gitu loh. Mulai wudu'e mawon sudah jelas. Kita niku sekali ikut totalitas. Ini gitu loh caranya. Cara membangun pipa itu satu pipa tapi sambung tenan gitu. Lagi pipa sing disambung. Dari sisi takbir niat katanya ikut Hambali. Artinya mereka mengklaim dia itu ahli sunnah karena ada madhab yang diikuti, tapi melihat perilakunya enggak ikut. Nah, mereka menganggap bahwa niat itu enggak harus dibersamakan dengan takbir. Jadi dia dari rumah mau ke masjid itu ya sudah. Ngapain kalau enggak sholat mau ke masjid itu? Sudah begitu sudah sah. Atau mungkin habis wudhu qomat sudah berdiri itu sudah dianggap niat. Jadi takbirnya kata Allahu Akbar. Diteni jenengan itu.
Ya pisan pindho aja terus nggari jengkel. Nak takbir Allah. Jadi dua harokat nih wow, pakai pedoman tajwid nih. Allahu Akbar. Karena Imam Syafi'i kitab-kitab besar menjelaskan dipas-pas nih niat itu dibarengkan dengan takbiratul pas itu. Dengan teknik sanad yang Allahu Akbar. Itu pas. Kula niat bahasanya kula niat sholat asar kawan rokaat madhep kiblat imaman atau makmuman lillahi ta'ala niku pun pas sak monten niku. Allahu Akbar. Kula ulangi malih bare niku sampai sini. Sampai yai sanad yang baik. Allahu Akbar niku sampai. Niki mboten wajib lho nggih. Artinya terserah jenengan barnya sampai di mana ya. Tapi nek saged kalau bisa barnya sampai sana. Niki sanate kula ngoten niku. Ada yang barnya sampai sini ya boleh aja. Ada yang sholat begini. Tapi kan nggak boleh ikut-ikutan kita. Jalur mana kita? Masuk lihat kan. Allahu Akbar. Itu bukti nek napa gitu. Fleksibel ya. Artinya Kanjeng Nabi itu sampai segitu. Min ayyi sifatin kanat. Jadi Kanjeng Nabi itu punya beberapa hal yang dilihat oleh sahabat yang kemudian menjadi dasar agama, termasuk takbir itu mungkin ada yang melihat Rasulullah nggak pas nggak sendakep, yang mau muring gitu. Alasannya apa? Niku alasan logika loh. Nek Kanjeng Nabi mboten enten bab ngenten. Alasannya salat niku noto ati, atine nok pinggir, lha atine nok kene gak yang ngene. Anten niku ngenten. Ibu mboten napa-napa. Fleksibel artinya yang betul-betul masalah itu ya kalau sholat nggak baca Allahu Akbar. Masalah niat ini perdebatan ulama. Ada yang harus bersamaan termasuk mazhab kita. Ada yang mazhab tadi boleh mendahului. Nah ini penting. Artinya ya sebagai ilmu tambahan. Maknanya pun paham. Allahu Akbar. Itu maknanya. Jadi ada dua simbol besar di dalam sholat itu. Allahu Akbar niku hablum minallah. Salat itu betul-betul maksud Allah. Ku nek bahasane Pak Yai niku pengakuan Allahu Akbar niku secara dari sisi tasawufnya, dari sisi tauhidnya. Itu diganti lafaz lain mboten angsal niku dalam fikih. Mboten angsal. Padahal sifatnya Allah kan banyak kan? Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Ar-Razzaq. Dumeh pas rezekine seret takbir ganti Allahur Razzaq. Kenapa? Ben Gusti ngerti nek aku iku butuh duit. Mboten saged. Ya padha-padha sifatnya Allah kan. Tapi gak oleh. Ulama ini sepakat gak boleh diganti. Wahabi Allahu Akbar, Muhammadiyah ya Allahu Akbar. Satu lafaz ini tahiyat itu wajib, tapi lafaznya kok beda. Tahiyat itu loh, ini wajib. Nanti di rakaat terakhir tahiyat terakhir wajib. Itu tapi lafadznya beda. Ligi NU sama Muhammadiyah wis beda. Tapi nek takbir kali salam. Fatihah pun beda. Fatihah itu jenengan sudah ngerti lah itu masyhur, ada yang baca bismillah, ada yang tidak. Eneng kalau sudah jadi makmum enggak usah baca Fatihah karena sudah ditanggung imam dan lain sebagainya. Padahal itu wajib, itu pun sudah macam-macam. Yang dua ini yang tidak pernah berbeda. Takbir dengan salam. Muhammadiyah ya salame assalamualaikum warahmatullah. Masuk ketemu wong NU ya tetap assalamualaikum warahmatullah. Wong Wahabi ya ngono. Masuk sikile sampean diinjak tetap salamnya tetap assalamualaikum warahmatullah. Beliau diinjak sikile. Dan tetap salamnya pas sholat salamnya assalamualaikum warahmatullah. Barang dua ini nggak bisa dilawan. Pertama takbiratul ihram, dua salam yang pertama. Begitu. Niku wis to, omon jenengan salatenmu ndi mawon dua niki. Nek Fatihah niku wajib, tapi pun banyak perbedaan. Anang gelut gara-gara Fatihah ya ada. Lho saya itu. Masuk kula niku pernah gelut gara-gara Fatihah. Fadrul. Terus kemudian yang wajib tahiyat niku nggih beda. Macane at-tahiyatu lillah, ada yang begitu. Langsung assalamu enggak seperti kita at-tahiyatul mubarakatus shalawatut lengkap. Ada yang at-tahiyatu lillah assalamu alayka langsung kayak gitu. Padahal itu wajib.
Tapi sing dua niki takbir. Niku makna dari sisi tauhid dan tasawuf niku Allahu Akbar yang kita pahami adalah dibarengkan dengan ya. Sing mulya, sing gedhe, sing maha, sing perlu digedhek-gedhekne, sing perlu dipenting-pentingne, yang perlu betul-betul dijaga niku nggih Allah Subhanahu wa taala. Perintahe iki kudu disadar. Walaupun kita dalam praktek belum bisa seperti apa yang kita sudah niki cara orang itu kan pernyataan, menyatakan diri ketika sholat Gusti tidak ada yang besar kecuali jenengan. Allahu Akbar. Lekok dilaku hidupnya ana sing luwih penting salene Allah. Ya penting omahe, ya penting duwike, ya penting bojone, ya penting anake. Sekalipun anak dan istri. Itu tetap cek penting Gusti Allah. Cuman dengan cara yang sudah diatur oleh Kanjeng Nabi. Carane seneng bojo ben tetep awak dhewe tidak terlena di dalam membesarkan Allah itu seperti apa. Wong nyenengi anak, tanggung jawab anak niku nggih penting sangat. Tapi cara mementingkan anak sesuai dengan aturan Kanjeng Nabi yang tidak sampai mengalahkan pentingnya Gusti Allah niku pripun nggih diatur. Jadi kan ngenten ketika kita ini sampai bela-belani anak, terus sampai ngelirwakni Allah, sampai berani istilahnya ninggalke perintahnya Allah. Berarti ada masalah di takbir kita. Salat awak di pas takbir itu kanggo apa? Wonten cara dikritik awak. Diri ini katanya Allahu Akbar. Coba Pak Nad. Kita sudah tahu Allahu Akbar. Nek Mbah Yai Allahu utawi Allah Akbar iku kang maha kang maha gedhe niku mesti wis kabeh kecil di hadapan Allah. Wis kecil tenan ngoten maksudnya, wis kecil tenan. Mbok duwe penggawean sing sibuk apapun tetep cilik nek nang ngarepe Gusti Allah. Duwe bojo ayu kaya apa menor-menor piye wis nek ngarepe Allah tetep cilik. Duwe anak pinter nek piye nek ngarepe Allah tetep cilik, tetep kecil. Sungguh terbalik jika kita menting-mentingno bela-belani anak, bela-belani bojo, bela-belani kanca, bela-belani penggawean, bela-belani apa sampai berani ninggal perintah Allah. Kok misalnya kebablas ninggal ya diakui. Kula mung saged ngomong Gusti nek pancen jenengan iki Allahu Akbar, tapi prakteknya kula dereng saged. Wonten dadi cara Gusti Allah iki aja ngaku serah pikiranmu cek duwe. Ya gak apa-apa kok disepuro kan Gusti Allah. Oke. Tapi niki ilmu, artinya suatu saat mungkin Allah paring hidayah ke kita niki, engko lak dikek ngerti pancen yang paling penting perlu dipentingkan sing diakbar-akbar niku namung Gusti Allah. Mungkin sholat zuhur nggih maca Allahu Akbar, qobliyah zuhur nggih takbir Allahu Akbar, ba'diyah zuhur nggih Allahu Akbar, qobliyah asar nggih Allahu Akbar, duha nggih Allahu Akbar. Nek jenengan misalkan dikasih takbir bangun malam ya takbir nggih Allahu Akbar. Tanpa itu enggak sah sholat. Sepakat semua ulama. Pak Imam Hambali, enggak ada yang mengatakan tak apa-apa gak takbir. Nek gerakane lah itu harus gerakan gini-ginian itu baru khilaf. Nek takbir niku pun sepakat semua ulama. Kalau kitab cilik kecil sampai kitab besar itu sepakat. Saking pentingnya menanamkan keakbaran Allah melalui lisan kita di setiap waktu yang kita pasti butuh itu. Napa sholat ya? Ini ilmu. Prakteknya kita ini belum bisa mengakbarkan Allah sesuai lisan kita. Cara di apa gitu? Kalau diukur dari sisi ilmu yang Pak Yai ajarkan, sisi tasawuf lah. Niku nggih, kita ini bohong banget. Bohong lah. Orang kepong asalnya ngenten. Saya pernah menganalogikan dan sering mendengarkan ngenten. Cara menganalogikan kebohongan kita. Masih belum murninya kita mengakbarkan Allah niku ngenten. Ketika kita ngomongkan hal yang sakral kan, artinya kan bukan ngeprank Gusti Allah itu. Masa jenengan ngeprank Gusti Allah. Contohnya ngenten. Bahasa kita pakai bahasa yang sederhana yang saiki umume wong ngenten. Ngeprank niku ngenten. Misalnya aku seneng Mas Munir. Mas kita nanya. Di tempat yang sakral, di acara yang sakral, saya mengatakan, Mas Munir, aku suwun karo. Tapi kelakuanku itu orang nunjukne blas nek aku seneng Mas Munir. Ngono kan bojo itu kasane. Cara Mas Munir roh lagi
Kasarnya Gusti Allah mesti ngerti nih, mesti taunya gitu. Aku seneng sampean. Tapi kelakuanku bukti seneng Mas Munir gak ono. Ya aku ya neng Mas Munir seneng dolanan. Aku diceluk Mas Munir ya kadang gak moro. Tanda-tanda perilaku saya untuk seneng Mas Munir ini gak enak. Tapi saya selalu menjuluk Mas Munir. Itu lambemu lambe dobol. Kowe jere seneng aku, tak celuk era gelem. Paham ya? Nah, niki Allahu Akbar Gusti sing gedhe namung panjenengan. Mungkin sholat zuhur Gusti sing gedhe namung panjenengan. Yang Gusti sing maha mulya panjenengan. Sing penting panjenengan. Tapi nyatane sing gak patek penting menurut Allah dibuwonting-pentingne awak dhewe sampai ditimbali Allah awak dhewe gak. Jadi engko gak sinkron. Cara perilaku itu gak sinkron. Jadi cintane cinta apa? Jadi aku seneng sampean. Tapi atiku ku ijek ana wong liyane ngono lho, enek seneng wong liyane. Wonten iki. Apa iki? Cara bahasane di dalam kitab ini di luar fikih, di luar fikih. Iki belajar memaknai lafaz-lafaz yang ada di dalam salat. Niku wau takbir niku. Takbir niku simbol. Mboten saged kok. Kitab-kitab kalau baca enggak boleh diganti lafaz lain niku enggak boleh. Allah. Terus kemudian doa iftitah, pun saged difaham niki takbir nggih. Sak difaham kowe wis pokoke diangen-angen sak bisa-bisane, sak saged-sagede. Urusan nanti kok kita diberi maunah oleh Allah kok delalah bisa menganggap penting tenan Gusti Allah niku alhamdulillah. Beliau itu nek salat ya tenan. Sampai keberlangsungannya pengakuannya beliau terhadap Allah dalam sholatnya sampai pengaruh no lakune niku sing disebut sholat daim gini, sholat daimah, sholat daim gini. Artinya coba banyak hal yang ada di dalam sholat itu gak oleh ngomong. Beliau gak penting-penting ya gak. Sholat itu dibatasi sama Allah. Barang halal jadi haram. Maem, itu lah halal toh. Tapi nek sholat gak oleh mam, batal kan. Sholat merong-merong masak, karung mangan, coba mangan, wek-wekku dhewe. Ora masalah wek sampean dhewe, ono aturane. Perilaku yang seperti itu niku lho, saking khusyuknya beliau itu kebawa di dalam hati. Gak penting-penting itu. Tapi niku nggih ilmu. Jadi ampun kaget nek ana ulama-ulama kok. Wenang. Akbar ini tenanan Allah itu akbar tenan. Delok kemewahan iku 11 mboten ngepek. Wong libur tangi piye wis mboten. Ana namung ketemu wong maksiat didongaaken. Ketemu wong taat didongaaken. Wis ngonten tok uripe wong beliau-beliau ngoten niku. Ketemu wong sugih nggih didongaaken, ketemu wong melarat ora pengen. Terus orang di hatinya itu ndak ada asar dunia ini gak ono asare. Niku wow. Wah, kita ini belum bisa Pak Ustaz. Ya iso ora iso kudu disampaikan ngenten iki bab wong niate ngaji kan. Minimal niku kanggo nyetel, kanggo ngerem lah misal nafsune awak diberonto gebu-gebu. Oh ya Allah. Wonten kanggo ngerem mawon. Nah masalah sugih kae jatah mina Allah, mergawe niku tangi nek jatahe gak sugih ya matene gitu. Lah wis fakta niku cerita bolak-balik ngaji nang ndi wis hikam wis padha wae sama saja. Mbok dikaji wong nang ndi wis padha wae sugih iku jatah mina Allah. Nek mergawe wis gak usah pengen sugih, tiwas kesel. Mergawe semangat menjalani perintah ya Allah. Dikai kok delalah kok gampang ketemu nggih alhamdulillah. Kadang ketemu balik neh yo alhamdulillah. Gak ketemu nggih alhamdulillah. Ketemu Sunan Kredit nangis tenan ya. Yo gak apa-apa namanya nangis gak apa-apa. Ya Allah, kula kadang ngoten niku. Salat tuh kadang niku nggih ya kudu dinikmati tenan. Mesti gak usah banyak-banyak lah rakaatnya, 2 rakaat tapi dinikmati tenan. Dan itu wow. Semoga kita ini dikasih pahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun fakta ini mawon. Jam 12. Jadi jenengan dapat dari guru-guru kula niki nyambung njogo mawon. Amanah sare beliau-beliau dijogo. Kok jenengan dulu pernah diajari mbah yai di pondok napa di kampung. Nggih niku
Kula namung nek belum pernah mendengar bab niki nggih. Alhamdulillah berarti kita ditakdirkan Allah diberi jatah malam ini untuk paham bab itu. Kalau sudah ini sebagai penguat. Oh, iya betul. Dhisik aku tahu diajari Mbah Yai ngene-ngene. Lah niki wae. Itu pun mau ngenten niki saged kula, bisane nggih ngenten niki, melebih lagi, lebih dalam lagi ilmu niku. Paham nggih? Ada ilmu yang wis pokoke niku mentok Gusti Allah ngeki kula sak monten sing ngoten niku. Kula saged paham. Tapi aja mung wis cukup sak menten mboten. Masih ada lagi, lebih dalam lagi. Sirrul Asrar. Ngajine awake kan kitab Sirrul Asrar. Rahasianing rahasia. Niki cek jobo-jobo tok dereng rahasia. Engko rahasiane jenengan piyambak kita sendiri yang merasakan. Makanya ilmu itu mboten enggak ada habisnya. Engko jenengan ketemu sinten sing alim olehne ilmune. Oleh ilmune. Ilmu luas iki. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wonten niku nggih mung sing Gusti Allah kaya kula sing ngoten niku, keterbatasan kula bab niku ya sedikit yang kula pahami bab niku nek misalnya jenengan belum mendengar bab niki monggo itu termasuk jatah kita ngasih bab niki. Kalau sudah pernah mendengar bab niki, aja sampai muni wis tahu, aja sampai bab ilmu agama ngomong wis tahu. Boten nang. Kenapa? Nilainya ibadah. Kok tahu, pernah dengar, enggak pernah dengar, kalau kita niat ngaji niku itu barokah minallah, nilai ibadah. Lah salat lak bendina wis tahu. Mosok sampean gak dhuwur, wis tahu wingi. Justru sing wis tahu-tahu niku kok yang sering niku malah sing cara sumur niku airnya semakin digali iku tambah bersih, tambah sae. Gak perlu gali sumur lagi, engko ribet meneh ya sumur satu niku digali. Sumur niku jenengan biarkan. Iku terus dibiarkan nanti biar airnya banyak, enggak. Nek sumur niku semakin diambil airnya semakin jernih. Persis ilmu ibaratnya Pak. Jangan nanti ketemu orang yang alim lagi, beliau ini yang mau datang itu, walaupun hanya satu majelisan mungkin setengah jam aja, jangan dilihat setengah jam karena beliau itu sumber besar. Terus sumur gede sumbernya, ulama-ulama niku sumbernya gede. Wis jernih tenan lho, kita ini cek campuran sumbernya cilik, campuran batang tikus apa ya, macam-macam. Nonton toh, makanya niku kering sering dulu ceramah-ceramah sing guyon sing ra jelas ngono tambah campur batang, campur apa cara ulama tasawuf yang ngritik. Lah ulama-ulama besar itu enggak usah tausiah, beliau itu enggak usah tausiah, duduk tok niku pun beliau itu sumber besar. Muridnya sak donya. Muridnya beliau sing alim-alim sak donya. Yes, ten pundi mau. Alhamdulillah. Jadi kula niku namung nyambung lidah. Sampai duwe pikiran terus rasane kok aku durung iso. Terus ngenten iki. Nek jenengan belum pernah dengar, diniati alhamdulillah tambah ilmu. Kalau jenengan pernah dapat dari guru-guru mungkin dulu jenengan dapat dari siapa? Dari mungkin Pak Yai nasihat pribadi bagaimana. Kula namung nyambung. Kula sering minta ngaji kok sama beliau. Ketika oleh terus wis tahu, ojo ngomong. Nek kok ditutup sama Allah nanti. Ajine apa? Sirrul Asrar, rahasianing rahasia. Dawe Mbah Praid, rahasianing rahasia. Nek urung ketemu, ojo leren. Bareng kecemplung sumur muati. Yo ojo jero-jero tenan kok diwangen-angen sampai salat gak takbir dipula. Allah. Gara-gara terobsesi ngaji takbir dah itu. Yo ojo ngono tenan ra do salat tambah kecemplung. Ada yang seperti itu. Di pondok itu biasanya santri amatir lige-lige diterang Mbah Yai terus ragu deh. Aku kuwi sah poro. Wow. Sah. Wow. Iku malah dawuh Mbah Yai niku jendolen ae. Iku setan. Was. Maksudnya ragu. Padahal nek fikih pokoke anggere wis bar takbir iku ya wis sah. Ya cuman nek diilmoni ngenten niki kan tambah mantep lah ngoten to. Misalnya jenengan kemarin-kemarin misalnya niki. Tapi kula yakin mboten wajah-wajah jenengan wajah pun wis praktek lah. Kula namung ngoten. Pas Allahu Akbar, biyen-biyene belum paham maksudnya Allahu Akbar niku pripun. Lah niki wau. Allahu Akbar sisi fikihnya niku dipasken niate, sisi tauhidnya pun nek wis Allahu Akbar pun sapa mawon teng donya niki mawon cilik ning ngarepe Gusti Allah.
Terus 12 nih, muga jadi keterangan yang barokah, termasuk nyambung guru-guru kita. Oke, ngaji niki ngalir mawon. Kalau khatamin itu. Oke, gak ada khatamnya. Lanjut terus mugi-mugi anak cucu jenengan kita semua niki tetep paringi dijogo kali Gusti Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.